Halo, assalamualaikum. Welcome back to Sarah Mamas YouTube channel. Hari ini kita lagi ngabuburit nih ceritanya. Nih kalau bisa dilihat aku lagi di tengah taman bunga tulip. Nah, kalau kalian tahu ini sekarang udah jam 6 sore. Aku lagi nggak pakai jam sih, jadi nggak bisa mamerin jam. Jadi kalau kita di Inggris ini, alhamdulillah buka puasa kita tuh jam 9 malam, karena memang jam 9 malam itu baru gelap. Nah, kalian bisa lihat ini sekarang jam 6 sore itu mataharinya masih terik, udah kayak masih siang aja ya kalau di Indonesia. Gitu deh, jadi itu kayak salah satu pengalaman yang luar biasa. Kita nyobain ibadah puasa Ramadan 18 jam di Inggris ini. Buat kalian semua semangat puasanya, kayaknya ini udah hari ke-10 puasa deh. Gitu deh. Nah, jadi sekarang pengen ngobrolin apa ya enaknya? Mungkin aku tuh pengen ngobrolin hal-hal penting, hal-hal yang harus dilakukan pertama kali kalian sampai di Inggris itu apa sih gitu. Kenapa aku mau ngobrolin ini? Karena menurut aku penting, karena kayak waktu aku tahun lalu waktu aku mau berangkat nih kayak salah satu hal yang benar-benar aku kepoin terus, kayak biar jadi gini loh, kalau aku pribadi tuh kayak pengennya kalau udah nyampe tuh nggak yang benar-benar blank gitu kan. Jadi kayak makanya aku sekarang pengen bikin video ini karena aku pengen sharing ke kalian. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu ya Sarah Mamas YouTube channelnya biar aku lebih semangat. Mungkin hal-hal penting. Nah, hal-hal pertama yang dilakukan kalau udah nyampe di Inggris itu apa sih gitu. Jadi ini versi aku ya, ini based on pengalaman aku gitu. Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah kita ngambil BRP. Apa sih BRP itu? BRP itu adalah Biometric Resident Permit. Itu kayak something like KTP kalau di kita kayak gitu loh. Jadi buat orang yang stay di UK sebagai mahasiswa atau dependent, atau mungkin ada gitu ya jangka waktunya kayak untuk yang tinggal ya, bukan untuk pelancong atau buat yang jalan-jalan, itu kita harus ngambil yang namanya BRP. Kenapa BRP ini hal utama dan paling utama yang harus kita ambil atau kita lakukan? Karena BRP ini adalah jadi waktu kita dapat visa, kita tuh kayak dapat letter doang gitu loh, kayak letter atau surat waktu untuk kita tunjukkan ke orang di sini kalau kita sudah punya, kita harus ngambil BRP-nya itu. Jadi kayak BRP itu suratnya itu cuman expire for 15 days. Jadi 15 hari pertama sebelum kalian nyampe UK, kalian harus sudah pegang BRP kalian itu gitu. Kalau seandainya lewat dari 15 hari itu mungkin halnya akan jauh lebih complicated lagi, kayak kalian harus perpanjang dan segala rupa. Sedangkan kalian tidak boleh untuk tidak punya BRP kalau kalian tinggal di sini gitu. Jadi hal yang pertama dilakukan itu adalah pengambilan BRP, penukaran BRP dengan cara kita bawa surat yang kita udah punya dari Indonesia waktu kita dapat visa, itu kita bawa ke tempatnya gitu. Nah, untuk penukarannya sendiri biasanya mostly kalau kalian mahasiswa itu akan ngambil BRP itu di kampus kalian. Jadi kayak waktu kalian daftar ulang, ini sekalian daftar ulang ya yang mahasiswa. Jadi kayak kan kalau daftar ulang itu dapat student ID card dan segalanya gitu, daftar ulang itu biasanya kita bisa ngambil langsung BRP kita juga gitu. Nah, BRP itu yang mahasiswa. Nah, kalau seandainya kayak kalau kalian bawa suami gimana? Kalau kalian bawa anak gimana? Atau kita nyebutnya dependent ya, atau pendamping. Nah, aku kan kebetulan bawa mamas nih, bawa suami. Nah, BRP-nya mamas itu memang dari awal sudah di note sama surat itu sih udah dijelaskan kalau BRP-nya mamas itu akan diambil di post office terdekat. Jadi kayak di sini tuh gampang sih nyari alamat-alamat gitu ya. Jadi kayak di sini kan postal code, kode pos itu kayak segalanya gitu loh. Jadi kayak gampang banget kita. Kemarin aku sih nggak kesulitan nyari punya mamas, bener-bener deket banget sama city centernya. Nah, punya mamas itu aku ambil di kantor pos gitu, di post office gitu. Nah, setelah BRP, hal kedua yang penting itu adalah kita nentuin GP kita. GP itu apa sih? GP itu apa sih? GP itu adalah general practice atau dokter umum atau klinik, puskesmas atau apalah itu ya. Jadi kayak waktu kita apply visa, itu kan kita juga apply untuk NHS ya. Jadi kayak NHS itu kayak suatu sistem, let's say kayak BPJS-nya kita gitu. Jadi kayak kalau kita asuransi kesehatan gitu, kalau kayak kita mau
sekolah atau kita mau tinggal di sini, kita juga harus apply itu, memang kita bayar dan kita punya hak untuk itu. Jadi setelah kita punya BRP, kita bisa nentuin kita mau ngambil GP kita di mana. Nah, GP itu juga keterangannya itu di internet itu banyak banget ya. Kalian bisa search by location, kalian mau paling deketnya di mana kayak gitu. Nah, waktu itu kebetulan aku ambil GP yang di kampus, jadi kayak klinik kampus gitu. Jadi syaratnya itu BRP tadi. Kenapa BRP duluan? Karena BRP itu syarat untuk mengambil atau langkah-langkah selanjutnya itu pasti minta BRP gitu. Jadi nanti kalau kalian udah menentukan mau general practice atau mau dokter kalian di mana, nanti kalian bakal dapat juga namanya kayak nomor NAHS, kayak kartu gitu juga sih, kartu atau surat yang punya nomor. Jadi amit-amit ya, jangan sampai sakit di sini. Tapi kalau kalian sakit, kalau kalian punya itu ke cover semua gitu, kecuali gigi dan mata. Ya benar. Jadi kayak katanya sih itu bisa nge-cover semuanya kecuali gigi dan mata. Tapi kalau misalnya kalian bawa anak-anak di bawah 16 tahun, katanya itu free semuanya, maupun gigi juga free. Nah, kalau kalian ibu hamil itu juga free semuanya gitu. Untuk gigi, mata semuanya ibu hamil boleh gitu. Terus hal ketiga yang harus dilakukan adalah bank account ya pastinya gitu kan. Kebayang dong betapa susahnya kalau kita belum punya bank account di sini kayak gitu. Kayak di video yang sebelumnya yang aku ngomongin 6 hal yang harus di prepare sebelum berangkat, kan salah satunya uang cash ya. Nah, uang cash ini kan nggak mungkin bertahan lama dong ya, paling kayak cuman buat sebulan hidup. Nah, kalau bisa sebelum sebulan itu kalian sudah punya bank account, which is kayak kalau bank account UK ya, karena untuk transaksi lainnya, let's say kayak kalau misalnya kalian beli kartu telepon dan segala rupa itu yang kalian hanya bisa bayarnya itu atau belinya itu dari bank account yang UK-nya. Nah, kebetulan aku tuh daftar bank itu di awal itu cuman bank Monzo ya, namanya Monzo Bank, dan ini bukan bank konvensional, ini kayak virtual bank gitu loh gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita kayak Jenius mungkin ya, kalau ada yang tahu gitu. Kenapa? Karena memang jauh lebih simple. Jadi kalau kita mau daftar bank yang benar-benar bank yang ke office banknya gitu agak complicated sih, karena kayak harus punya surat keterangan dari kampus, dan kita harus ngelampirin juga surat perjanjian perjanjian kontrak rumah kita kayak gitu. Nah, kebetulan aku juga dapat info dari kayak senior aku sebelumnya, Monzo itu udah oke sih, atau banyak ya, nggak cuma Monzo ya, kayak banyak virtual account yang memang trusted dan nggak masalah gitu mereka dan itu sudah sangat membantu, jadi udah cukup enough sih gitu. Nah, terus salah satu kepentingan atau keperluan dari bank account itu adalah kalau kalian bawa suami, kalau suaminya pengen kerja, itu juga biasanya agensi tempat kerjanya itu akan menanyakan punya bank account atau enggak gitu, dan Monzo itu udah bisa kepake kok gitu. Jadi itu bisa untuk mamas itu ngelampirin itu, jadi gajinya masuk ke Monzo gitu. Itulah pentingnya punya bank account, dan karena bikin Monzo itu gampang, jadi kayak mamas juga bisa bikinnya. Jadi kita bikin barengan, terus kayak 3 hari berikutnya itu langsung dikirim ke rumah gitu. Jadi kayak gampang banget sih, ikutin aja instruksinya gitu. Nah, terus next yang harus kita lakukan ini kalau kalian mau kerja ya, itu namanya National Insurance Number atau NINO, atau kalau di Indonesia kita nyebutnya NPWP gitu. Kalau seandainya suami kita mau kerja nih, nah harus punya NINO itu kalau mau kerja yang jadi kan suami ini dependent ya. Dependent itu boleh kerja, cuman tidak kerja profesional, tidak menjadi guru, tidak menjadi pendidik kayak gitu sih kalau nggak salah ya. Ada, jadi kayak boleh kerja tapi terbatas. Nah, kalau misalnya mau kerja yang tidak profesional, kayak mau kerja di warehouse atau di mana, itu boleh, tapi mereka akan minta NINO kita. NINO itu ya kayak NPWP aja, jadi kayak seseorang itu kena pajaknya berapa sih gitu. Nah, kenapa aku bilang ini penting kalian lakuin di awal-awal, karena kayak ternyata daftar NINO itu lama banget. Kalau kalian mau tahu detail tentang NINO, aku juga udah bikin videonya, kalian boleh lihat di video sebelumnya ya gitu. Nah, jadi lebih baik siapin aja NINO di awal-awal. Kerja nggak kerja at least sudah punya, mana tahu nanti ada rezekinya kan, bisa kerja udah punya NINO-nya gitu. Nah, next ada lagi nih yang mau aku omongin, itu tentang rail card. Rail card itu juga menurut aku penting, karena kan
kita pengen jalan-jalan dong ya, pengen explore kota-kota lain dari tempat yang kita tinggali gitu. Dan Railcard itu ngasih diskon yang lumayan banget. Lagi aku udah bikin juga videonya, silahkan ditonton video tentang Railcard. Jadi gampang sih bikinnya yang kayak gitu. Itu penting karena lumayan jadi lebih hemat aja buat kita kalau kita mau jalan-jalan. Terus yang terakhir itu download aplikasi-aplikasi, karena kan di sini cukup modern ya. Let's say kayak apapun itu sudah kayak contactless, cardless, kayak mereka punya aplikasi banyak, baik itu untuk transportationnya atau baik untuk apa ya, untuk bank-banknya, aplikasi banknya dan aplikasi belanja-belanja lainnya. Jadi kalau bisa kepo dan terus download, karena memang belinya jauh lebih gampang lewat aplikasi kayak itu gitu. Contoh aplikasi-aplikasi itu kayak aplikasi buat bis, jadi kayak kita tuh bisa beli aplikasi, jadi kayak tiket bis itu bisa dibeli online. Bis yang ini ya, nggak cuma bis jarak jauh, kayak bus buat ke kampus gitu aja juga pakai aplikasi gitu, kayak di tap di handphonenya. Terus kayak kalau kereta tadi, kalau kalian udah punya Railcard kalian itu kalian bisa mention punya Railcard, terus kayak dari aplikasi juga bisa tinggal langsung scan kayak gitu. Nah jadi itu juga penting sih. Terus yang terakhir, ini kelewatan sih, ini kayaknya harusnya di awal-awal kalian udah beli itu ya, yang pasti adalah kartu UK ya. Jadi kalau kartu UK cukup gampang sih belinya, kayak mereka nggak minta perjanjian, nggak minta apa-apa, cuman bisa beli bebas kayak gitu. Nah kartu UK udah deh, kalau udah punya baru kalian bisa melakukan yang lain-lainnya bebas gitu. Oh ya, buat kartu sih kalau bisa mungkin sebelum beli udah kepo dulu ya, kayak mungkin di daerah kalian yang enaknya tuh pakai kartu apa, karena di sini sama aja sih, kayak per daerah itu lebih kenceng mana sinyalnya yang kayak gitu tahu. Nah terus kenapa? Karena mungkin nanti nomor kartu ini kan akan kalian pakai dari awal ya. Kalau misalnya nih aku kuliah, nah jadi kayak di semua biodata aku udah nyantumin nomor itu. Jadi kalau bisa jangan tuker-tuker nomornya, karena kan kita cuma setahun ya, nggak lucu juga kan setahun aja ganti-ganti nomor gitu. Jadi kalau bisa dari awal sudah pakai nomor itu aja. Kayak Mamas kerja gitu kan, kadang-kadang kan ada by SMS, by telepon, itu juga nomornya dari awal kita nyampe nomor kita nggak pernah ganti sih. Ini udah bulan kita ke-7 gitu deh. Menurut aku dan versi aku itu hal-hal yang aku lakukan, step-step awal yang aku lakukan di awal gitu. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen, atau kalian boleh nge-DM aku. Terus kalau kalian pengen aku bikin video apa lagi tentang kehidupan di Inggris juga boleh di komen aja, ntar aku bakal bikin videonya. Gitu dulu ya. Terima kasih udah nonton video ini, dan forget to like, comment, and share. Bye.